Hello guys, welcome back. Selamat datang di lesson ini. Selamat datang juga di course ini buat kalian yang baru gabung. Kita lagi ada di course tentang sejarah peradaban Cina kuno nih guys. Dan sekarang kita udah sampai di materi tentang sistem kepercayaan dan kebudayaan dari peradaban Cina kuno. And for your information, sebelumnya aku udah pernah jelasin tentang beberapa materi di course ini. Aku udah jelasin tentang kehidupan sosial masyarakatnya, sistem pemerintahannya, dan awal mulanya gimana lahir peradaban Cina kuno ini. Dan sekarang aku udah sampai di materi ini tentang sistem kepercayaan dan kebudayaan dari peradaban Cina kuno. So, buat kalian yang belum tonton video-video sebelumnya, video lesson sebelumnya, boleh banget ditonton lesson sebelumnya sebelum nonton video ini. Oke? Dan kali ini di sistem kepercayaan ini aku bakalan bahas apa sih sistem kepercayaan dari masyarakat Cina kuno, dan semoga setelah dapat atau setelah nonton video lesson ini kalian bisa dapat pencerahan lah kayak gimana sih sebenarnya ininya itunya dan segala macamnya. Oke? Jadi buat kalian yang udah penasaran, langsung aja disimak videonya. Oke? Oke, yang pertama tentang sistem kepercayaan. Kepercayaan dari Cina kuno ini bercoraknya ini politeisme. Politeisme, apa sih politeisme ini? Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, gak ngerti. Atau mungkin ada juga yang udah pernah dengar di kelas, cuman lupa lagi. Oke, bakalan aku jelasin, tenang. Politeisme ini secara umum bisa kita artikan sebagai kepercayaan terhadap lebih dari satu kepercayaan. Poli, kamu ingat aja poli. Poli itu more than one kan ya. Jadi politeisme itu ketika pengikutnya corak kepercayaan ini tuh corak kepercayaan ketika pengikutnya percaya kepada banyak dewa. Kalau untuk di case ini, jadi di Cina kuno ini, bangsa Cina kuno ini selain percaya terhadap dewa-dewi, mereka juga percaya terhadap hal-hal lain di luar itu gitu. Dan makanya ini disebut politeisme. Kenapa mereka dibilang politeisme sistem kepercayaannya? Ya karena itu gitu. Jadi selain percaya kepada dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga percaya kepada roh para leluhur. Jadi selain percaya dewa-dewi, menyembah dewa-dewi, mereka juga percaya kepada roh para leluhur. Dan selain itu juga di beberapa sumber juga dikatakan kalau masyarakat Cina kuno ini percaya juga kepada elemen-elemen alam gitu, kayak misalkan hujan, terus petir, api, angin, mereka percaya kepada itu gitu. Nah, itu ya sekilas tentang politeisme. Jadi udah ngerti kan politeisme itu apa gitu. Dan ada juga anggapan dari masyarakat Cina kuno ini kalau mereka itu membagi alam itu jadi tiga gitu. Mereka mengenalnya dengan konsep tiga alam. Jadi ini merupakan salah satu inti kepercayaan dari masyarakat Cina kuno. Jadi mereka membagi alam jadi tiga. Yang pertama itu ada alam langit. Alam langit itu menunjuk pada alam yang didiami dan menjadi kegiatan para raja-raja langit atau dewa-dewa langit gitu. Dan yang kedua ini mereka meyakini ada alam bumi. Nah, alam bumi ini tempatnya kita berada, katanya kata si masyarakat Cina kuno ini. Jadi disitulah tempat tinggal dan tempat manusia melakukan kegiatannya gitu. Nah, terus ada juga alam baka atau Yuj. Nah, ini tuh menunjuk pada alam di bawah bumi atau sesudah kematian gitulah ya. Dan ini juga tempat kegiatan dari roh-roh setelah mereka meninggal gitu. Jadi itu merupakan konsep tiga alam yang dikenal oleh masyarakat Cina kuno dan menjadi inti kepercayaan dari masyarakat Cina kuno ini. Next. Seperti yang aku bilang, masyarakat Cina kuno ini menyembah beberapa dewa kan ya. Nah, dewa-dewanya itu ada beberapa. Ini yang pertama itu ada Dewa Fengfa. Dewa Fengfa itu dikenal dengan dewa angin. Terus juga ada Dewa Leishih atau Dewa Taufan. Dan dua dewa ini dalam mitologi Cina digambarkan dalam wujud ular besar, ular naga besar gitu. Dan yang selanjutnya juga ada Dewa Hopo. Dewa Hopo ini merupakan dewa tertinggi yang bertahta di sungai Huangho. Nah, ayo yang udah
baca atau udah nonton video lesson aku dari awal pasti udah tahu Sungai Huangho itu di mana, apaan gitu. Nah, jadi dipercayai kalau di Sungai Huangho itu tempatnya dewa Hopo. Dan ada juga tradisi dalam ke dewa ini gitu. Jadi karena dewa ini tuh berbentuk sebagai manusia yang berkendaraan 2 ekor naga besar, maka ada tradisi setiap tahun atau mungkin pokoknya ada tradisi yang dilakukan. Jadi gadis-gadis itu tiap tahunnya dipersembahkan untuk dikurbankan gitu. Jadi mereka diterjunkan ke Sungai Huangho, dan sebelum mereka diterjunkan ke Sungai Huangho, mereka itu dirias-rias dulu gitu sampai jadi cantik gitu. Nah, jadi ini tentang Dewa Hopo. Dan ini ada beberapa dewa yang diyakini oleh masyarakat Cina kuno. Oh iya, ada juga satu dewa lagi namanya Dewa Tiaishan. Itu tuh dewa yang diyakini menguasai Bukit Suci gitu. Oke, next. Selain ada kepercayaan atau konsep 3 alam, ada juga kepercayaan Cina kuno yang mempercayai kalau dunia itu digambarkan sebagai sebuah segi 4 yang di bagian atasnya itu ditutupi oleh 9 lapisan langit. Dan di tengah-tengah dunia itulah terletak daerah yang didiami bangsa Cina yang disebut Tianxia. Nah, kalau kalian yang udah baca dari atau udah nonton video lesson ini dari awal pasti udah ngerti kenapa dinamain Tiongkok. Tiongkok itu kan berasal dari kata Chungko. Chungko itu artinya bangsa tengah. Dan kenapa itu juga relate gitu. Itu juga berhubungan sama kepercayaan mereka yang mengemukakan kalau mereka itu ada di tengah-tengah dunia. Jadi ini udah jadi satu kepercayaan bagi bangsa Cina kuno gitu. Dan daerah-daerah di luar Tianxia atau di luar Cina ini dianggap sebagai daerah kosong, tempat tinggal para hantu dan Dewi Pa atau penguasa musim semi. Jadi itu merupakan kepercayaan mereka gitu. Kepercayaan dari masyarakat Cina kuno. Oke, aku kira segitu dulu aja materi tentang sistem kepercayaan ini. Yang perlu kalian highlight sih yang pentingnya itu tentang politeisme yang tadi. Jadi jangan lupa politeisme itu apa. Jangan lupa juga hafalin dewa-dewanya, dewa-dewa yang diyakini dalam peradaban Cina kuno. Karena ada sih biasanya ada beberapa di soal-soal ujian-ujian kayak gitu. Oke. Kayaknya segitu dulu aja dari aku. Buat kalian yang belum tonton video-video sebelumnya, ya ditonton dulu supaya makin ngerti pemahamannya tentang peradaban Cina kuno ini. Oke, mungkin segitu dulu aja dari aku. Sampai jumpa di lesson berikutnya. Next aku bakalan jelasin lagi lebih banyak lagi tentang sejarah peradaban Cina kuno ini. Jadi pastiin untuk tetap stay tune. Dan jangan lupa untuk share and like videonya, oke? Bye-bye.